Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Princess Marisa Latunata Bobolon dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan buku yang telah saya baca, yang itu berjudul Extended Goodbye, karya Clara Canceriana. Jadi, sedikit tentang identitas buku. Buku ini berhalaman 340 halaman, dan merupakan cetakan pertama yang dicetak pada bulan Agustus tahun 2017 dan juga diterbitkan oleh penerbit Bintang Berlian pada tahun 2017 di kota Yogyakarta. Jadi, sedikit tentang biodata penulis. Jadi, penulis merupakan gadis yang merupakan lulusan dari sastra Jepang dan juga beliau menceritakan bahwa awalnya buku ini dia tulis di aplikasi Wattpad dan mendapat banyak perhatian khususnya pada kaum remaja. Dan setelah itu dia memutuskan untuk mencetak buku ini menjadi buku cetak seperti ini. Nah, penulis juga menceritakan bahwa dia saat menulis dia menyukai sambil mendengar musik dan juga meminum kopi. Penulis menceritakan bahwa dia juga menyukai hal-hal yang berbau Jepang seperti makanan, pakaian, dan juga budaya-budaya Jepang. Jadi, buku ini itu penulis persembahkan untuk almarhum ayahnya. Nah, buku ini itu berisi tentang cerita kekeluargaan dan juga sedikit dibumbui bumbu-bumbu romantis. Jadi buku ini terdapat dua tokoh utama Yang pertama tokoh utama pria yang bernama Samuel dan juga yang kedua tokoh utama wanita yang bernama Mika. Jadi di awal diceritakan bahwa Samuel itu merupakan seorang anak-anak yang menyukai olahraga baseball dan juga dia mempunyai kedua orang tua yang pada alur ceritanya kedua orang tuanya ini harus bercerai karena beberapa masalah. Namun diceritakan juga ketika sudah bercerai, ayah dan ibunya ini terpaksa harus berpisah dan juga mereka pindah dari negara asal Samuel berasal, yaitu negara Amerika. Dan akhirnya mereka pindah ke Jakarta dan Samuel masuk ke senior high school atau SMA dan dia bertemu dengan tokoh utama wanita yaitu Mika. Mika merupakan gadis yang digambarkan dalam buku ini itu seperti gadis yang ceria, aktif, dan juga dia terkenal di kalangan teman-temannya. Nah, akhirnya dimulailah cerita mereka berdua, bagaimana kisah Samuel dengan keluarganya dan juga kisah Mika dengan keluarganya dan kisah mereka berdua dalam menyelesaikan masalah-masalah yang datang menghampiri mereka. Jadi, novel ini tuh menyajikan alur yang banyak seperti cerita-cerita yang tidak terlalu berat namun relate dengan kehidupan khususnya kepada kaum remaja. Jadi melalui atmosfer yang sepertinya lebih menuju emosional, kita tuh diajak untuk merasakan secara langsung bagaimana perasaan tokoh-tokoh utama ini, mulai dari rasa seperti kesedihan, perpisahan, dan juga kita diajari untuk bagaimana kita melanjutkan hidup ketika banyak sekali hal-hal yang menjadi halangan dalam hidup kita. Jadi poin utama yang bisa diambil dari buku ini itu sebenarnya seperti bagaimana poin emosional seorang tokoh itu ketika dia menghadapi masalah, bagaimana cara dia menghadapinya, dan orang-orang yang membantu dia dalam menghadapi masalah yang sedang dia alami. Jadi sering berjalannya cerita juga dalam buku ini, kita itu menyaksikan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi berbagai tahapan kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, hingga akhirnya menemukan ending atau kedamaian. Nah, jadi buku ini itu sangat saya rekomendasikan karena ceritanya ringan namun sangat relate pada kehidupan, khususnya kepada kaum remaja. Namun untuk orang dewasa pun ini bisa dibaca dan juga sangat menarik, bahasanya pun ringan dan mudah dimengerti. Nah, untuk kekurangan buku ini tidak terlalu banyak menyajikan gambar, dan buku ini
berjenis novel. Alurnya memiliki alur yang maju mundur. Mungkin sekian dari presentasi saya dalam meresensikan buku ini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan juga teman-teman sekalian.